Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Jangan buru-buru percaya kalau hidupmu sedang sial. Karena menurut leluhur Jawa kuno, ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada santet, lebih berat daripada gangguan gaib, dan lebih dekat daripada bayanganmu sendiri. Sesuatu itu menempel di dalam batin, membuat rejeki terasa seret, pikiran mudah gelisah, dan hidup seperti berjalan membawa beban yang tidak terlihat. Malam ini, Semar akan membocorkan sebuah ritual pembersihan diri yang sudah diwariskan turun-temurun. Ritual yang konon digunakan para leluhur untuk melepaskan kesialan, membersihkan rasa yang menempel, dan membuka kembali kejernihan hidup. Dan hati-hati, karena setelah mendengar rahasia tepung tawar Jawa ini, mungkin kalian akan sadar bahwa yang selama ini menghalangi hidupmu bukan apa yang ada di luar, melainkan sesuatu yang sudah lama tinggal di dalam dirimu sendiri. Semar Jawa, tontonan, tuntunan, tatanan, Rahayu. Ritual tepung tawar Jawa sebagai pembersih diri. Banyak orang mandi tapi tidak pernah membersihkan diri. Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Coba Semar tanya satu hal. Kenapa ada orang yang rumahnya bersih, bajunya bersih, tubuhnya wangi, tapi hidupnya terasa berat terus? Bangun pagi capek, kerja capek, pulang capek, tidur pun capek. Padahal dokter bilang sehat, tidak ada penyakit, tidak ada gangguan, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang menempel. Nah, orang Jawa kuno punya istilah menarik. Bukan badanmu yang kotor, tapi rasa yang kebanyakan menempel. Dulu, para leluhur memahami bahwa manusia bukan hanya tubuh, ada pikiran, ada perasaan, ada memori, ada jejak pengalaman yang tersimpan diam-diam. Dan lucunya, yang paling sering mengotori manusia justru bukan lumpur, melainkan dendam, kekecewaan, ketakutan, iri hati, penyesalan. Perasaan-perasaan itu tidak terlihat, tapi bisa menumpuk seperti debu. Semakin lama, semakin tebal, sampai seseorang lupa bagaimana rasanya hidup ringan. Karena itulah, dalam berbagai tradisi Jawa kuno muncul ritual pembersihan diri. Salah satunya yang cukup tua adalah ritual tepung tawar. Banyak orang mengira ini sekedar siraman biasa, padahal tidak sesederhana itu. Dalam pemahaman leluhur, tepung tawar adalah simbol melepaskan jejak energi lama yang sudah tidak diperlukan. Bahasa modernnya, detoks emosi, riset psikologis, membersihkan ruang batin dari beban yang terus dipikul tanpa sadar. Kalau hari ini orang pergi ke psikolog untuk mengurai luka batin, maka zaman dahulu sebagian leluhur menggunakan simbol-simbol ritual agar pikiran bawah sadar mau melepaskan beban yang selama ini dipendam. Dan menariknya, ilmu psikologi modern justru membuktikan satu hal. Pikiran manusia sangat mudah menerima perubahan melalui simbol, melalui tindakan fisik, melalui ritual. Karena otak tidak selalu membedakan antara simbol dan kenyataan. Ketika seseorang melakukan tindakan yang dianggap sakral dan bermakna, tubuh mulai memproduksi rasa tenang, fokus meningkat, sugesti positif masuk lebih dalam. Inilah yang membuat ritual tradisional sering terasa kuat, bukan karena sihir murahan,
tetapi karena manusia memang diciptakan memiliki hubungan erat antara simbol dan kesadaran. Jadi, kalau ada yang berkata, ritual itu cuma klenik," Semar cuma tersenyum, sebab banyak orang mengejek ritual leluhur sambil setiap hari menjalankan ritual modern yang bahkan mereka tidak sadari. Bangun tidur cek ponsel, buka media sosial, marah lihat komentar, galau lihat kehidupan orang lain. Itu juga ritual, hanya saja ritual yang membuat batin semakin kusut. Sedangkan tepung tawar lahir untuk tujuan sebaliknya, mengembalikan manusia pada dirinya sendiri. Kisah Tuwo dari seorang pengembara Mojopahit. Dalam beberapa kisah tutur yang hidup di masyarakat Jawa Timur, ada cerita tentang seorang pengembara pada akhir masa Mojopahit. Namanya tidak tercatat, karena yang penting bukan namanya, melainkan pelajarannya. Konon lelaki ini kehilangan banyak hal. Usaha gagal, keluarga berantakan, sahabat mengkhianati, hidupnya seperti runtuh sedikit demi sedikit. Akhirnya, ia mendatangi seorang resi tua. Ia berkata, "Guru, hidupku sial terus." Resi itu tertawa, lalu bertanya, "Yang kau bawa di pundak itu apa?" Lelaki itu bingung, tidak membawa apa-apa. Resi menjawab, "Itulah masalahmu. Kau tidak melihat beban yang sedang kau bawa." Kemudian sang resi menyiapkan air, dedaunan, beras halus, dan beberapa bunga sederhana. Lalu dilakukanlah ritual pembersihan, bukan untuk memanggil makhluk gaib, bukan untuk mencari kesaktian, bukan pula untuk pesugihan, melainkan untuk mengembalikan kejernihan batin. Setelah ritual selesai, resi itu berkata sesuatu yang kemudian menjadi pitutur turun-temurun. "Aja nggawa wingi menyang sesuk." Artinya, jangan membawa kemarin ke hari esok. Pendek sekali, tapi dalam sekali. Bukankah sebagian besar penderitaan manusia berasal dari itu? Tubuh ada di hari ini, pikiran masih hidup di masa lalu. Akhirnya hari ini rusak karena kemarin belum selesai. Dalam perspektif psikologi modern, kondisi ini disebut rumination. Mengulang pengalaman negatif terus-menerus. Semakin dipikirkan semakin kuat semakin sulit dilepaskan. Leluhur mungkin tidak mengenal istilah rumination, tapi mereka memahami gejalanya. Karena itulah muncul ritual simbolik, agar seseorang benar-benar merasa sedang melepaskan sesuatu. Saat air mengalir, pikiran ikut melepaskan. Saat tubuh dibersihkan, memori negatif diberi izin untuk pergi. Dan saat itulah perubahan mulai terjadi. Bukan karena airnya sakti, tetapi karena kesadaran mulai bergerak. Jejak tepung tawar dalam tradisi Jawa kuno. Ndok, toleh. Kalau kita membuka berbagai tradisi Nusantara, kita akan menemukan bentuk-bentuk tepung tawar yang berbeda. Namanya bisa berubah, medianya bisa berbeda, tapi tujuannya hampir sama. Membersihkan, menetralkan, mengharmoniskan. Dalam beberapa naskah lama dan tradisi yang dipengaruhi kebudayaan Jawa Hindu-Buddha, air sering dipandang sebagai penghubung antara dunia lahir dan dunia batin. Bukan sekedar benda, melainkan lambang kesadaran. Dalam karya kuno seperti Sutasoma, terdapat ajaran tentang penyucian batin melalui pengendalian diri dan welas asih. Sedangkan dalam berbagai kisah yang hidup di lingkungan keraton dan desa-desa tua Jawa, air, bunga, dan beras menjadi lambang kehidupan yang harmonis. Orang Jawa tidak sekedar menggunakan benda, mereka menggunakan makna.
Karena makna adalah bahasa bawah sadar, dan bawah sadar adalah gudang terbesar kehidupan manusia. Mungkin itulah sebabnya banyak orang yang setelah melakukan ritual pembersihan tradisional merasa lebih ringan, lebih tenang, lebih jernih. Karena sesungguhnya yang dibersihkan bukan kulit, melainkan ruang batin. Ada satu pitutur tua yang sering dikaitkan dengan kebijaksanaan Semar. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, sedikit kepentingan pribadi, banyak manfaat untuk kehidupan. Maknanya sederhana. Semakin manusia dipenuhi ego, semakin keruh pikirannya. Semakin keruh pikirannya, semakin sulit melihat jalan keluar. Maka pembersihan diri yang paling besar sebenarnya bukan membersihkan tubuh, melainkan membersihkan pamrih, membersihkan dendam, membersihkan kesombongan, membersihkan rasa paling benar. Karena itulah tepung tawar tidak pernah dimaksudkan sebagai jalan pintas memperoleh kekuatan gaib. Ia adalah cermin, dan banyak orang takut bercermin. Sebab yang terlihat bukan wajah, melainkan isi batin sendiri. Nah, di batch berikutnya, Semar akan mengajak kalian masuk lebih dalam. Kita akan membedah asal-usul tepung tawar Jawa, bahan-bahan tradisional yang digunakan leluhur, makna mistis di balik setiap unsur, serta hubungan mengejutkannya dengan cara kerja otak manusia modern. Asal-usul tepung tawar dan rahasia di balik bahan-bahan leluhur. Ritual yang tidak lahir dari ketakutan. Rahayu, ndok, tole, putu-putuku kabeh. Kalau mendengar kata ritual, sebagian orang langsung membayangkan kemenyan, malam gelap, tempat angker, makhluk gaib. Padahal banyak ritual Jawa kuno justru lahir dari pemahaman mendalam tentang manusia. Bukan dari ketakutan, melainkan dari pengamatan. Leluhur kita dulu tidak memiliki laboratorium modern. Tidak mengenal istilah hormon stres. Tetapi mereka mengamati manusia selama ratusan tahun. Mereka melihat bahwa ketika seseorang mengalami kesedihan panjang, tubuh ikut berubah. Nafas berubah. Tatapan berubah. Cara berjalan berubah. Keputusan hidup pun berubah. Maka lahirlah berbagai cara untuk mengembalikan keseimbangan batin. Salah satunya adalah tepung tawar. Dalam berbagai tradisi Jawa dan Nusantara, ritual ini digunakan ketika seseorang hendak memulai babak baru kehidupan. Menikah, membangun rumah, memulai perjalanan, pindah tempat tinggal, selesai mengalami musibah, atau setelah melalui masa sulit yang panjang. Mengapa? Karena leluhur memahami sesuatu yang sekarang juga diakui psikologi modern. Manusia membutuhkan penanda. Otak manusia sulit membedakan antara perubahan yang benar-benar terjadi dan perubahan yang hanya diinginkan. Karena itu, dibutuhkan simbol. Dibutuhkan tindakan nyata. Dibutuhkan sebuah momen yang mengatakan kepada pikiran bawah sadar, hari ini berbeda. Hari ini aku melepaskan yang lama. Hari ini aku memulai yang baru. Dan tepung tawar menjadi bahasa simbolik untuk tujuan itu. Menariknya, dalam beberapa cerita yang hidup di kalangan masyarakat Jawa pesisir, terdapat keyakinan bahwa seseorang yang terlalu lama memendam rasa kecewa akan membawa panas batin. Bukan panas tubuh,
tetapi panas pikiran, panas emosi, panas keputusan. Kalau sudah begitu, orang menjadi mudah marah, sulit berpikir jernih, mudah tersinggung, mudah curiga. Hari ini, ilmu saraf menjelaskan bahwa stres berkepanjangan memang mempengaruhi cara otak memproses informasi. Jadi, ketika leluhur berbicara tentang panas batin, mungkin mereka sedang menggambarkan sesuatu yang sekarang dijelaskan oleh sains dengan bahasa berbeda. Lihatlah, kadang ilmu modern dan ilmu leluhur tidak bertengkar. Mereka hanya berbicara dengan bahasa yang berbeda. Makna mistis air, beras, daun, dan bunga. Sekarang Semar ajak kalian melihat isi tepung tawar. Karena yang membuat ritual ini menarik bukan benda-bendanya, tetapi makna di baliknya. Yang pertama adalah air. Dalam banyak tradisi Jawa kuno, air dianggap sebagai lambang kehidupan. Air selalu mencari tempat rendah. Air tidak sombong. Air membersihkan tanpa memilih. Karena itu, air menjadi simbol kerendahan hati dan kejernihan batin. Ada petuah yang sering muncul dalam berbagai ajaran Jawa lama. Banyu iku urip. Air adalah kehidupan. Secara psikologis, kontak dengan air memang terbukti mampu menurunkan ketegangan tubuh. Suara air membuat gelombang otak bergerak lebih tenang, detak jantung melambat, pernapasan menjadi lebih teratur. Lalu ada beras. Mengapa beras? Karena bagi masyarakat Jawa kuno, beras adalah lambang keberlangsungan hidup, lambang kecukupan, lambang rezeki, lambang hubungan manusia dengan bumi. Ketika butiran beras digunakan dalam ritual, pesannya sederhana. Kembalilah pada kesederhanaan hidup. Kemudian ada bunga. Biasanya bunga yang harum. Melati, kenanga, mawar. Bunga tidak bertahan lama. Harumnya sementara. Keindahannya sementara. Mungkin karena itulah bunga dipilih. Untuk mengingatkan manusia bahwa segala sesuatu di dunia juga sementara. Kesedihan sementara. Kemarahan sementara, kebahagiaan juga sementara. Semua datang dan pergi. Dalam tradisi Jawa lama terdapat pemahaman yang mirip dengan ajaran dalam berbagai naskah kuno, seperti Serat Centini, bahwa manusia perlu belajar melihat kehidupan sebagaimana adanya, tidak terlalu melekat, tidak terlalu menolak, karena keterikatan berlebihan sering menjadi sumber penderitaan. Kemudian ada daun-daunan tertentu. Di beberapa daerah digunakan daun dadap, daun kelor, daun pandan, atau daun yang dianggap membawa kesejukan. Bukan karena daunnya memiliki sihir, tetapi karena setiap daun mewakili harapan. Dan harapan adalah salah satu kekuatan terbesar manusia. Ketika seseorang percaya bahwa dirinya sedang memulai hidup baru, tubuh ikut menyesuaikan. Pikiran ikut berubah, perilaku ikut berubah, dan hidup perlahan ikut berubah. Kisah seorang pedagang yang dibersihkan oleh kesadarannya sendiri. Konon pada masa akhir kerajaan-kerajaan Jawa lama, hiduplah seorang pedagang yang selalu merasa dirinya sial. Barang sering hilang, usaha sering rugi, mitra usaha sering pergi. Ia lalu berkeliling mencari orang pintar, mencari jimat, mencari mantra, mencari jalan pintas. Tapi hidupnya tetap sama. Sampai suatu hari ia bertemu seorang bini sepuh tua. Sang bini sepuh hanya berkata, "Kamu tidak sedang diganggu apa-apa." Pedagang itu marah. "Lalu kenapa hidupku selalu kacau?" Bini sepuh menjawab, "Karena kamu selalu membawa ketakutan kemana-mana." Awalnya ia tidak percaya, tetapi bini sepuh itu memintanya mengikuti ritual pembersihan sederhana. Air, beras, bunga, dan doa batin. Tidak ada mantra aneh, tidak ada pertunjukan mistis,
tidak ada kesaktian. Setelah selesai, bini sepuh berkata, "Sekarang pulanglah, tetapi mulai hari ini berhentilah mengulang cerita buruk tentang dirimu sendiri." Pedagang itu bingung, namun ia mencoba. Dan beberapa bulan kemudian hidupnya mulai berubah. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena cara ia memandang dunia berubah. Hari ini, psikologi menyebutnya sebagai perubahan pola pikir, mengubah narasi internal, mengubah keyakinan yang selama ini mengendalikan perilaku. Leluhur mungkin tidak menggunakan istilah itu, tetapi mereka memahami prinsipnya. Karena itulah, ritual tepung tawar selalu diikuti dengan niat, selalu diikuti dengan kesadaran, selalu diikuti dengan perubahan perilaku. Kalau hanya mandi bunga lalu kembali menyimpan iri hati, tetap saja sama. Kalau hanya diperciki air lalu kembali memelihara dendam, tetap saja sama. Karena inti ritual bukan pada airnya, bukan pada bunganya, bukan pada berasnya, melainkan pada kesediaan manusia untuk membersihkan dirinya sendiri. Ada satu kutipan tua yang sering dikaitkan dengan kebijaksanaan Jawa. Sing sopo bisa menangake awake dhewe, bakal menangake uripe. Artinya, siapa yang mampu menaklukkan dirinya sendiri akan mampu menaklukkan hidupnya. Maknanya dalam sekali. Musuh terbesar manusia sering bukan orang lain, melainkan isi kepalanya sendiri. Dan tepung tawar sesungguhnya adalah undangan untuk bertemu musuh itu. Bukan untuk melawannya, tetapi untuk memahaminya. Karena hanya yang dipahami yang bisa dilepaskan. Dan hanya yang dilepaskan yang bisa membuat manusia kembali ringan. Pada batch berikutnya, Semar akan membocorkan tata cara tradisional ritual tepung tawar Jawa yang dilakukan para leluhur, langkah demi langkah, beserta penjelasan mistis, filosofis, dan hubungan menariknya dengan gelombang otak, fokus batin, serta kekuatan sugesti bawah sadar. Tata cara ritual tepung tawar Jawa dan rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Mengapa ritual selalu dimulai dengan menenangkan pikiran? Rahayu, ndok, tole, putu-putuku kabeh. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat orang penasaran. Bagaimana sebenarnya tata cara tepung tawar Jawa yang dilakukan leluhur? Tapi sebelum Semar menjelaskan langkahnya, ada satu hal yang harus dipahami. Leluhur Jawa tidak pernah memulai ritual dari benda. Mereka memulai dari batin. Karena benda hanyalah alat, sedangkan batin adalah sumbernya. Percuma bunga lengkap, percuma air lengkap, percuma sesaji lengkap, kalau pikiran masih penuh kebencian. Karena itu dalam berbagai tradisi Jawa lama, seseorang biasanya dianjurkan menenangkan diri terlebih dahulu. Duduk tenang, mengatur nafas, mengurangi bicara, mengurangi kemarahan, mengurangi kegaduhan pikiran. Mengapa? Karena pikiran manusia yang terlalu bising sulit menerima perubahan. Hari ini ilmu saraf menjelaskan bahwa ketika seseorang mulai rileks, gelombang otak bergerak menuju kondisi yang lebih tenang. Fokus meningkat, sugesti lebih mudah masuk. Kesadaran menjadi lebih jernih. Leluhur mungkin tidak mengenal istilah gelombang alfa, tetapi mereka memahami keadaannya. Mereka menyebutnya sumeleh, pasrah yang sadar, tenang yang hidup, diam yang terjaga. Bukan menyerah, tetapi berhenti melawan kenyataan. Ada pitutur Jawa yang sangat tua. Narimo ing pandum, dudu ateges menyerah. Artinya, menerima bukan berarti menyerah. Maknanya dalam,
Karena banyak orang mengira menerima berarti pasif. Padahal, menerima adalah langkah pertama sebelum berubah. Sebab manusia tidak bisa membersihkan sesuatu yang tidak mau ia akui keberadaannya. Maka sebelum ritual dimulai, leluhur mengajak manusia mengakui isi batinnya. Marah ya akui marah, sedih ya akui sedih, kecewa ya akui kecewa, takut ya akui takut. Karena yang ditolak akan bersembunyi, yang diakui akan mulai sembuh. Dan dari sinilah ritual tepung tawar dimulai. Langkah tradisional tepung tawar Jawa. Dalam beberapa tradisi Jawa yang masih hidup sampai sekarang, tepung tawar dilakukan dengan cara sederhana, tidak rumit, tidak menakutkan, tidak penuh sensasi mistis murahan. Yang disiapkan biasanya air bersih, bunga harum, sedikit beras, daun penyejuk seperti pandan atau daun lain yang tersedia. Kadang ditambah minyak wangi alami. Langkah pertama, air ditempatkan dalam wadah yang bersih. Kemudian bunga dimasukkan. Mengapa bunga? Karena manusia lebih mudah memasuki keadaan tenang ketika indera penciumannya menerima aroma yang menenangkan. Hari ini, psikologi modern membuktikan bahwa aroma tertentu memang dapat memicu rasa rileks, membantu tubuh keluar dari mode waspada berlebihan. Lalu, beras ditambahkan sebagai simbol kehidupan yang terus berjalan, sebagai pengingat bahwa rezeki sejati bukan hanya uang, tetapi juga kesehatan, ketenangan, keluarga, dan kemampuan menikmati hidup. Setelah itu, seseorang duduk tenang, nafas perlahan, mata dapat terpejam, lalu mengingat satu hal. Apa yang ingin dilepaskan? Mungkin luka lama, mungkin rasa bersalah, mungkin kemarahan, mungkin ketakutan, mungkin penyesalan. Ketika itu dilakukan, air dipercikkan perlahan ke kepala, ke wajah, ke tangan, kadang ke bahu. Tidak ada keharusan mutlak, karena yang penting bukan gerakannya, tetapi maknanya. Setiap percikan menjadi simbol pelepasan. Setiap tetes menjadi pengingat bahwa masa lalu telah selesai menjalankan tugasnya. Bahwa luka tidak harus dibawa terus, bahwa manusia berhak memulai lagi. Dalam beberapa daerah Jawa terdapat kebiasaan mengucapkan pitutur batin ketika ritual berlangsung. Bukan mantra untuk memanggil makhluk, tetapi kalimat untuk mengarahkan kesadaran. Misalnya, aku melepaskan apa yang tidak lagi berguna. Aku menerima pelajaran dari masa lalu. Aku membuka ruang bagi ketenangan. Kalimat-kalimat sederhana seperti ini ternyata sangat kuat karena pikiran bawah sadar bekerja melalui pengulangan dan simbol. Apa yang sering diucapkan perlahan menjadi keyakinan. Apa yang diyakini perlahan menjadi tindakan. Dan apa yang dilakukan berulang kali akhirnya menjadi kehidupan. Rahasia mistis yang sering disalahpahami. Nah, disinilah banyak orang mulai salah paham. Karena setiap kali mendengar ritual Jawa, mereka langsung berpikir tentang makhluk halus, pesugihan, kesaktian, atau kekuatan gaib yang menyeramkan. Padahal, sebagian besar ritual pembersihan diri Jawa kuno justru berurusan dengan hal yang jauh lebih misterius, pikiran manusia sendiri. Coba pikirkan, apa yang lebih mengerikan? Makhluk yang tidak terlihat atau kemarahan yang dipendam 10 tahun? Apa yang lebih berbahaya? Hantu di luar rumah atau dendam yang tinggal di dalam kepala? Apa yang lebih sulit diusir? Bayangan malam atau ketakutan yang terus mengikuti kemana-mana? Leluhur memahami bahwa sumber gangguan terbesar manusia sering berada di dalam dirinya sendiri. Karena itu, ritual pembersihan diarahkan ke dalam, bukan keluar.
Ada sebuah wejangan yang sering dikaitkan dengan kebijaksanaan Jawa kuno. Menang tanpa ngasorake. Artinya, menang tanpa merendahkan. Kalimat ini bukan hanya soal hubungan dengan orang lain, tetapi juga hubungan dengan dirinya sendiri. Karena banyak orang mencoba mengalahkan dirinya sendiri dengan cara kasar, memaksa, menyalahkan, menghukum. Padahal penyembuhan sering lahir dari penerimaan, bukan dari peperangan. Dalam berbagai kisah yang hidup dalam tradisi Jawa, termasuk yang tercermin dalam nilai-nilai karya seperti Bharatayuda, peperangan terbesar bukanlah perang melawan musuh luar, melainkan perang melawan hawa nafsu, keserakahan, dan kegelapan batin. Hari ini, psikologi modern menyebutnya konflik internal. Leluhur menyebutnya laku batin. Namanya berbeda, hakikatnya sama. Karena itulah, tepung tawar yang sejati tidak berhenti setelah air habis, tidak berhenti setelah bunga layu, tidak berhenti setelah ritual selesai. Justru dimulai setelah itu, saat seseorang pulang, saat ia kembali menghadapi kehidupan, saat ia kembali bertemu orang yang pernah melukainya, saat ia kembali menghadapi masalah yang sama. Disitulah hasil ritual diuji. Apakah ia benar-benar melepaskan ataukah hanya sekedar basah oleh air? Ada pitutur yang sangat dalam dari kebijaksanaan Jawa. Urip iku mung mampir ngombe. Artinya, hidup itu hanya singgah untuk minum. Maknanya, tidak ada yang benar-benar bisa dimiliki selamanya. Tidak ada luka yang perlu dibawa selamanya. Tidak ada kemarahan yang harus dipeluk selamanya. Karena semua akan berlalu. Dan manusia yang memahami itu akan hidup lebih ringan. Pada batch berikutnya, Semar akan mengajak kalian masuk lebih jauh ke sisi paling gelap dan paling menarik dari tepung tawar Jawa. Kita akan membahas hubungan antara ritual pembersihan diri, energi emosi manusia, memori bawah sadar, kisah nyata dari Jawa kuno, serta mengapa sebagian orang merasa hidupnya berubah drastis setelah berani melepaskan beban batin yang selama puluhan tahun dipendam. Bayangan yang menempel dan pelepasan beban batin. Yang menempel bukan makhluk, tapi kenangan. Rahayu. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Sekarang Semar mau mengajak kalian masuk ke bagian yang paling sering disalahartikan. Banyak orang datang kepada orang pintar lalu berkata, "Ada yang mengikuti saya. Ada energi berat di rumah saya. Ada sesuatu yang membuat hidup saya sial." Mungkin ada yang benar, mungkin juga tidak. Tetapi ada satu hal yang hampir selalu benar. Manusia sering membawa bayangan masa lalunya sendiri. Dan bayangan itu lebih setia daripada siapapun. Kemana pergi? Ikut. Mau pindah rumah? Ikut. Mau pindah kota? Ikut. Mau ganti pekerjaan? Ikut. Mau menikah? Ikut. Karena yang ikut bukan makhluk, melainkan memori. Leluhur Jawa memahami bahwa pengalaman hidup tidak pernah benar-benar hilang. Ia tersimpan, kadang diam, kadang muncul saat dipicu oleh keadaan tertentu. Hari ini ilmu psikologi menyebutnya memori emosional. Memori yang tidak hanya tersimpan sebagai cerita, tetapi juga sebagai rasa. Seseorang yang pernah dikhianati bisa menjadi sulit percaya. Seseorang yang pernah dipermalukan bisa takut tampil. Seseorang yang pernah gagal bisa takut mencoba. Dan seringkali ia tidak sadar bahwa masa lalu sedang mengendalikan masa kini. Dulu para leluhur Jawa menggambarkan keadaan itu dengan istilah yang sederhana. Kebacut kecantol rasa. Terlalu melekat pada rasa, bukan pada kenyataan. Karena kenyataan sudah lewat,
tetapi rasanya masih tinggal. Inilah yang menjadi salah satu tujuan terdalam dari tepung tawar. Bukan menghapus kenangan, karena itu mustahil, melainkan melepaskan ikatan emosional yang membuat kenangan itu terus mengendalikan hidup. Ada petuah tua yang sering dikaitkan dengan kebijaksanaan Jawa. Sing uwis, uwis. Artinya, yang sudah, sudah. Pendek, tapi berat dijalankan. Karena banyak orang ingin masa lalu pergi, sambil setiap hari memanggilnya kembali. Kisah nyata seorang senopati yang tidak bisa tidur. Dalam kisah tutur yang hidup di beberapa daerah Jawa Tengah, diceritakan tentang seorang senopati yang pulang dari peperangan. Perang sudah selesai, musuh sudah kalah, negeri aman. Tetapi setiap malam ia tidak bisa tidur. Setiap memejamkan mata, ia melihat kembali wajah-wajah yang gugur. Ia mendengar kembali suara pertempuran. Ia merasakan kembali ketakutan yang dulu pernah dialami. Bertahun-tahun keadaan itu berlangsung. Tubuhnya sehat, tetapi jiwanya lelah. Akhirnya ia mendatangi seorang pini sepuh tua. Pini sepuh itu tidak memberinya jimat, tidak memberinya kesaktian, tidak memberinya mantra rahasia. Ia hanya diminta menjalani laku pembersihan diri. Air, doa batin, keheningan, dan keberanian untuk menerima apa yang pernah terjadi. Beberapa kali ritual dilakukan. Beberapa kali ia duduk menghadapi dirinya sendiri. Sampai akhirnya ia menangis. Tangisan yang tidak keluar selama bertahun-tahun. Tangisan yang selama ini dikubur oleh gengsi, oleh jabatan, oleh harga diri. Setelah itu perlahan tidurnya membaik, pikirannya membaik, hidupnya membaik. Hari ini kita mengenal banyak penelitian yang menunjukkan bahwa emosi yang ditekan terlalu lama dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Leluhur mungkin tidak menggunakan istilah trauma, tetapi mereka memahami akibatnya. Karena itulah banyak ritual Jawa kuno selalu mengandung unsur pelepasan. Melepaskan air mata, melepaskan pengakuan, melepaskan rasa yang terpendam. Ada kutipan dari tradisi Jawa yang selaras dengan nilai dalam berbagai karya lama, seperti Serat Sabda Palon. Manungsa bakal ketemu awake dhewe nalika wani nyawang jero. Artinya, manusia akan menemukan dirinya ketika berani melihat ke dalam. Maknanya sangat relevan sampai hari ini. Karena banyak orang sibuk mencari jawaban kemana-mana, padahal sebagian jawaban sudah lama tinggal di dalam dirinya sendiri. Energi, emosi, dan resonansi batin. Ndok, toleh. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dianggap paling mistis, tentang energi. Kata ini sering dipakai sembarangan, kadang sampai kehilangan makna. Padahal dalam pengalaman hidup sehari-hari, kita semua pernah merasakannya. Pernah masuk ke ruangan lalu merasa tidak nyaman. Pernah bertemu seseorang lalu merasa tenang. Pernah berbicara dengan orang yang penuh kemarahan lalu ikut lelah. Pernah duduk bersama orang yang damai lalu ikut tenang. Apa sebenarnya itu? Dalam bahasa Jawa lama sering disebut rasa. Dalam ilmu modern ada pembahasan tentang resonansi emosi, pengaruh suasana hati terhadap orang lain, serta cara otak membaca ekspresi, nada suara, dan bahasa tubuh secara tidak sadar. Jadi, ketika leluhur berbicara tentang suasana batin yang menular, mungkin mereka sedang mengamati sesuatu yang sekarang dijelaskan oleh ilmu pengetahuan dengan istilah berbeda. Karena itu, tepung tawar tidak hanya bertujuan membersihkan diri sendiri, tetapi juga menciptakan suasana batin yang lebih sehat.
sebab manusia tidak hidup sendirian. Ketika satu orang membawa kemarahan, satu keluarga bisa ikut gelisah. Ketika satu orang membawa ketenangan, satu rumah bisa ikut damai. Ada satu pitutur yang sangat terkenal dalam kebijaksanaan Jawa. Memayu hayuning hambawana. Kalimat yang juga selaras dengan nilai-nilai luhur dalam negara Kertagama. Artinya, memperindah dan menjaga keharmonisan dunia. Makna terdalamnya bukan tentang menguasai dunia, tetapi memperbaiki diri agar kehadiran kita membawa manfaat bagi sekitar. Karena dunia tidak selalu berubah oleh pidato besar. Kadang, dunia berubah oleh satu hati yang berhasil berdamai dengan dirinya sendiri. Dan itulah rahasia yang sering terlupakan. Ritual tepung tawar bukan tentang menjadi sakti, bukan tentang kebal, bukan tentang melihat makhluk tak kasat mata, tetapi tentang keberanian membersihkan ruang batin. Karena ruang batin yang bersih akan mempengaruhi cara berpikir, cara berbicara, cara mengambil keputusan, dan akhirnya mempengaruhi nasib kehidupan itu sendiri. Pada batch terakhir, Semar akan mengajak kalian memahami laku penutup tepung tawar Jawa yang paling penting namun paling sering diabaikan. Kita akan membahas apa yang harus dilakukan setelah ritual selesai. Bagaimana menjaga kebersihan batin di tengah kehidupan modern yang penuh kebisingan, serta pitutur leluhur yang menjadi inti sejati dari seluruh perjalanan pembersihan diri ini. Pembersihan yang sesungguhnya dimulai setelah ritual selesai. Setelah air mengering, apa yang harus dilakukan? Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Justru bagian yang paling sering dilupakan. Karena banyak orang mengira ritual adalah tujuan. Padahal ritual hanyalah pintu. Yang menentukan kehidupan bukan pintunya, tetapi langkah setelah melewati pintu itu. Coba pikirkan, kalau seseorang selesai melakukan tepung tawar, lalu pulang dan kembali memelihara kemarahan, apa yang berubah? Kalau seseorang selesai mandi bunga, lalu kembali menghidupi iri hati, apa yang berubah? Kalau seseorang selesai menjalani pembersihan diri, lalu masih terus mengulang luka yang sama setiap hari, apa yang berubah? Tidak banyak, karena air hanya membantu membuka kesadaran. Yang mengubah hidup tetap perilaku manusia itu sendiri. Inilah yang sering tidak dipahami. Leluhur Jawa tidak pernah memisahkan ritual dan laku hidup. Keduanya satu kesatuan. Ritual tanpa laku hanyalah pertunjukan. Laku tanpa kesadaran hanyalah kebiasaan. Maka setelah tepung tawar selesai, sesungguhnya dimulailah ritual yang lebih besar, yaitu cara hidup sehari-hari, cara berbicara, cara berpikir, cara memperlakukan orang lain, cara memperlakukan diri sendiri. Ada pitutur yang sering hidup dalam kebijaksanaan Jawa. Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Artinya, harga diri terlihat dari ucapan, harga tubuh terlihat dari pakaian. Tetapi makna terdalamnya lebih luas. Apa yang keluar dari diri seseorang menunjukkan apa yang tinggal di dalam dirinya. Kalau yang keluar kebencian terus, mungkin ada sesuatu yang belum selesai di dalam. Kalau yang keluar ketenangan, biasanya ada ruang batin yang mulai bersih. Karena itulah, pembersihan sejati tidak dilakukan setahun sekali, melainkan setiap hari. Setiap kali manusia memilih untuk tidak menyimpan dendam,
Setiap kali manusia memilih untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Setiap kali manusia memilih untuk kembali sadar. Disitulah tepung tawar yang sesungguhnya terjadi. Wejangan leluhur untuk zaman yang bising. Ndok, toleh, kalau para leluhur Jawa hidup pada zaman sekarang, mungkin mereka akan heran, bukan karena teknologi, tetapi karena kebisingan. Dulu orang mencari keheningan, sekarang keheningan yang mencari manusia. Dulu orang takut kesepian, sekarang orang takut jauh dari notifikasi. Dulu orang menatap sawah, sekarang menatap layar. Dulu orang berbicara dengan dirinya sendiri, sekarang berbicara dengan algoritma. Lucunya, semakin ramai dunia, semakin banyak orang merasa kosong. Semakin terhubung, semakin banyak yang merasa sendirian. Dan semakin banyak informasi, semakin sedikit kebijaksanaan. Karena itu, ajaran lama tentang pembersihan diri justru menjadi semakin relevan. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk menjaga kewarasan di masa sekarang. Dalam berbagai karya kebijaksanaan Jawa, seperti Serat Centini dan berbagai pitutur yang diwariskan turun-temurun, terdapat pesan yang terus berulang, bahwa manusia perlu mengenal dirinya sendiri. Karena tanpa mengenal dirinya, ia akan mudah dikendalikan oleh apapun yang lewat. Berita membuat marah, komentar membuat tersinggung, pujian membuat mabuk, cacian membuat hancur. Padahal semua itu hanya tamu, datang lalu pergi. Ada petuah yang sangat tua, ngeli nanging ora keli. Artinya, mengikuti arus tetapi tidak hanyut. Nah, kalimat ini cocok sekali untuk zaman sekarang. Gunakan teknologi, tetapi jangan diperbudak teknologi. Gunakan informasi, tetapi jangan tenggelam dalam informasi. Gunakan media sosial, tetapi jangan kehilangan diri sendiri. Karena manusia yang kehilangan dirinya akan selalu mencari sesuatu di luar. Padahal yang hilang ada di dalam. Mungkin itulah sebabnya para leluhur selalu menghubungkan pembersihan diri dengan keheningan. Karena dalam diam, manusia sering mendengar suara yang selama ini tertutup kebisingan. Suara hatinya sendiri. Pitutur penutuk Semar. Putu-putuku kabeh, kalau dari seluruh cerita malam ini ada satu hal yang perlu dibawa pulang, maka bawalah ini. Tepung tawar bukan tentang air, bukan tentang bunga, bukan tentang beras, bukan tentang ritual, melainkan tentang keberanian. Keberanian melihat isi batin sendiri, keberanian mengakui luka, keberanian menerima pelajaran, dan keberanian melepaskan apa yang sudah selesai. Karena sebagian penderitaan manusia bukan berasal dari kejadian, tetapi dari keengganan melepaskan kejadian itu. Ada sebuah ajaran luhur yang sejalan dengan nilai yang hidup dalam berbagai karya kuno, seperti Sutasomo, bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang muncul ketika pertengkaran di dalam diri mulai selesai. Maka apabila suatu hari kalian melakukan tepung tawar, jangan berharap menjadi sakti, jangan berharap hidup tanpa masalah, jangan berharap semua keinginan langsung terkabul, tetapi berharaplah satu hal, bahwa batin menjadi lebih jernih. Karena batin yang jernih akan melihat jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Batin yang jernih akan mendengar petunjuk yang sebelumnya tertutup ego. Batin yang jernih akan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya sendiri. Dan sebelum Semar pamit,
mari kita tutup perjalanan ini dengan doa batin para pencari keseinangan. Pejamkan mata sejenak, tarik nafas perlahan, lalu dengarkan dalam hati. Terjadilah kejernihan dalam pikiran kami. Terjadilah kelembutan dalam hati kami. Terjadilah ketenangan dalam langkah kami. Terjadilah keberanian untuk melepaskan luka yang tidak lagi berguna. Terjadilah kebijaksanaan dalam setiap keputusan kami. Terjadilah keselamatan bagi keluarga kami. Terjadilah kesehatan bagi tubuh dan jiwa kami. Terjadilah kecukupan dalam rezeki kami. Terjadilah keharmonisan dalam rumah dan kehidupan kami. Terjadilah kesadaran bahwa apa yang kami cari di luar sesungguhnya telah lama bersemayam di dalam diri kami. Ndok, Tole, putu-putuku kabeh. Rawatlah pikiranmu sebagaimana engkau merawat rumahmu. Bersihkan hatimu sebagaimana engkau membersihkan tubuhmu. Karena rumah yang kotor masih bisa disapu, tetapi batin yang kotor akan memengaruhi seluruh jalan hidupmu. Ingatlah, air tepung tawar hanya menyentuh kulit, tetapi kesadaran yang terbangun akan menyentuh takdir kehidupan. Rahayu, 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 Hong Rahayu. Tan samar mamoring sapa sinok maya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati